Mengidentifikasi berbagai jenis kalimat dalam novel. A. Kalimat aktif dan kalimat pasif. 1. Kalimat aktif yang subjeknya melakukan suatu pekerjaan atau tindakan. Kalimat ini memiliki predikat berupa verba yang berawalan me dan ber, atau juga tidak memiliki imbuhan, misalnya pergi, tidur, mandi, dan sebagainya. Contoh, beberapa pasang mata refleks menatap ke arahnya. 2. Kalimat pasif. Kalimat yang subjeknya dikenal suatu perbuatan atau tindakan. Kalimat ini tidak memiliki predikat berupa verba yang berawalan di dan ter, dan terkadang diikuti oleh kata depan oleh. Contohnya, seragam yang dipakai Amanda sama dengan seragam yang dipakai oleh Iqbal. B. Kalimat transitif dan tak transitif. 1. Kalimat transitif. Kalimat yang predikatnya membutuhkan objek atau pelengkap. Kalimat ini dibedakan atas 3 jenis, yaitu A. Eka transitif. Kalimat yang predikatnya diikuti oleh satu objek. Contohnya, Amanda melipat kedua tangannya. B. Dwi transitif. Kalimat yang predikatnya diikuti oleh subjek dan pelengkap. Contohnya, Amanda mulai menatap Acha curiga. C. Semi transitif. Kalimat ini memiliki predikatnya diikuti oleh pelengkap. Contohnya, seorang gadis berparas cantik. 2. Kalimat tak transitif. Kalimat yang predikatnya tidak membutuhkan objek atau pelengkap. Contohnya, seorang pembeli masuk ke dalam kafe. C. Kalimat verba dan nomina. Kalimat verba, kalimat yang predikatnya berupa kata kerja. Contohnya, Acha menggeleng-gelengkan kepalanya. 2. Kalimat nomina. Kalimat yang predikatnya berupa kata benda. Contohnya, dia itu cowoknya Acha cerita 2 minggu yang lalu. 3. Kalimat adjektifal. Kalimat yang predikatnya berupa kata sifat. Contohnya, Acha antusias. 4. Kalimat numeralia. Kalimat yang predikatnya berupa kata bilangan. Contohnya, dia cowok pertama yang buat hati Acha bergetar-getar gak karuan. 5. Kalimat preposisional. Kalimat yang predikatnya berupa kata depan. Contohnya, Amanda ke kafe itu juga saat itu. D. Tunggal dan majemuk. Kalimat tunggal yang memiliki satu pola inti atau satu klausa. Kalimat ini dibentuk oleh satu subjek dan juga predikat. Ada pula yang dilengkapi dengan objek pelengkap atau keterangan. Contoh, Acha tersenyum licik. 2. Kalimat majemuk. Kalimat yang berdiri atas 2 pola kalimat, 2 klausa atau lebih. Kalimat majemuk sebenarnya merupakan perpaduan dari beberapa kalimat tunggal. Kalimat majemuk digolongkan dalam 3 jenis, yaitu majemuk setara, majemuk bertingkat, dan majemuk campuran. A. Majemuk setara. Kalimat yang hubungan antara unsur-unsur bersifat setara atau sederajat. Kalimat majemuk setara ditandai oleh penggunaan kata hubung, lalu, dan, kemudian, atau tetapi, melainkan. Contohnya, cowok berwajah dingin tetapi berhati malaikat. B. Kalimat majemuk bertingkat. Kalimat yang hubungan antara 2 unsur tidak sederajat. Ciri kalimat majemuk bertingkat antara lain, ia menggunakan kata hubung seperti sedangkan, meskipun, walaupun, daripada, demi, seandainya, yang, sehingga, karena dengan itu, untuk, dan sebagainya. Contoh,
Kedua mata Aca tak lepas dari seorang pria berseragam dan earphone terpasang di telinganya. C. Kalimat majemuk campuran. Gabungan antara kalimat majemuk setara dengan kalimat majemuk bertingkat. Kalimat ini sekurang-kurangnya terdiri atas 3 klausa. Contohnya, sosok gadis lain ikut tertarik dan membalikan badannya untuk melihat sosok pria bernama Iqbal itu. E. Kalimat mayor dan minor. Berdasarkan kelengkapan unsur, jenis kalimat digolongkan menjadi 3 jenis, yaitu 1. Kalimat minor, kalimat yang terdiri atas 1 unsur pusat, contohnya tolong. 2. Kalimat elips, kalimat yang salah satu unsur pusatnya dilepaskan atau dihilangkan karena sudah dimengerti. Contohnya, dia akan pergi ke kafe tetapi kamu di sekolah. Contoh predikat yang dihilangkan adalah pergi. 3. Kalimat mayor, kalimat yang sekurang-kurangnya mengandung 2 unsur pusat yang dapat terdiri atas subjek dan predikat. Atau lebih itu, misalnya disertai keterangan S, P, O, dan K. Contohnya, seorang pembeli masuk ke dalam kafe. F. Kalimat langsung dan kalimat tidak langsung. Kalimat langsung, kalimat yang secara cermat menirukan sesuatu yang diajurkan oleh orang lain. Bagian kutipan dalam kalimat langsung dapat berubah kalimatannya, kalimat berita, ataupun kalimat perintah. Contohnya, siapa sih? Tanya Amanda. 2. Kalimat tidak langsung. Kalimat yang menceritakan kembali sesuatu yang diajurkan orang. Bagian kutipan dalam kalimat tidak langsung adalah semua bentuk kalimat berita. Contohnya, Amanda bertanya tentang perihal seseorang. G. Kalimat versi dan inversi. 1. Kalimat versi. Kalimat dasar yang terdiri atas 1 klausa, unsur-unsurnya lengkap, yaitu S, P, O, K, pelengkap. Contohnya, Amanda menatap sosok Iqbal. 2. Kalimat inversi. Kalimat yang predikatnya mendahului subjek. Ciri khas kalimat ini menggunakan partikel-partikel yang bertujuan untuk menekan unsur predikat. Contohnya, heran Amanda karena Iqbal sangat terkenal.